Salam saudara, senang sekali dapat kembali menjumpai saudara dalam program Aku dan Dia. Apakah saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah-masalah yang terasa sangat berat dan merasa tidak ada harapan? Program Aku dan Dia saat ini akan mengajak Anda untuk melihat bahwa kekuatan Tuhan sanggup menolong Anda menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Selamat mendengarkan. Ketika saya masih kecil, saya senang sekali membaca atau menonton film mengenai kisah Putri Cinderella atau Putri Salju, atau Putri Tidur, atau kisah yang lain yang sejenis. Di dalamnya dikisahkan seorang putri yang menjalani kehidupan yang sangat sulit, tetapi diakhiri cerita seorang pangeran yang datang memberikan pertolongan dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Sekarang, setelah dewasa dan setelah menjalani kehidupan berkeluarga, saya menjadi tahu bahwa cerita tersebut tidaklah mewakili kisah hidup yang sebenarnya. Karena begitu banyak masalah yang timbul dan membuat saya kadang putus asa, merasa tidak ada lagi harapan untuk bangkit dari keterpurukan masalah yang dihadapi. Masalah hidup yang dihadapi sangat bervariasi dan kadang bukan hanya satu masalah yang harus dihadapi karena banyak masalah lain, masalah anak lah, masalah ekonomi lah, masalah dengan sesama dan banyak lagi dan sepertinya menumpuk di dalam kehidupan ini. Di dalam Alkitab begitu banyak kisah-kisah orang-orang yang menghadapi banyak kesulitan dan mereka dapat mengatasinya dan memperoleh kemenangan. Dan kisah di Alkitab bukanlah dongeng seperti kisah Putri Salju atau Cinderella tadi. Orang-orang yang dikisahkan di dalam Alkitab benar-benar terjadi dan menjadi pelajaran bagi saya. Satu tokoh yang terkenal yaitu Ayub yang kisahnya begitu tragis karena masalah yang dialaminya sangat besar dan datang dengan bertubi-tubi. Dan kalau saya yang mengalaminya, apakah saya dapat bertahan? Di dalam firman Tuhan, Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang kelima mengatakan, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelumbungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Ku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ini adalah perkataan Ayub setelah dia telah mengalami demikian banyak kesulitan dalam hidupnya. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepadanya semuanya mati. Ternaknya semuanya mati. Semua kekayaannya musnah seketika dan kesehatannya pun diambil daripadanya. Dia mengalami sakit yang sangat menyiksa dan yang membuat dia harus terkucil. Namun dalam semuanya itu Ayub membuka hati untuk Tuhan masuk dalam hidupnya dan bekerja. Hingga akhirnya dari kesulitan dan kesedihan yang ada, Tuhan memunculkan kebaikan. Setiap manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Dan Ayub adalah manusia biasa. Dia juga memiliki keterbatasan dalam segala hal. Tetapi mengapa dia sepertinya memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang demikian sulitnya dengan tetap setia kepada Tuhan? Saat istrinya meminta dia mengutuki Tuhan karena telah mengizinkan semua kesulitan itu dialaminya, Ayub dengan keras berkata kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Ayub 2 ayat 10 dikatakan,
dan Ayub juga dapat tetap memuji Tuhan ketika orang memberikan berita atas malapetaka yang menimpa dia. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya sering bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan Ayub sehingga kehidupan Ayub sungguh diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa itu dalam menahan begitu beratnya beban yang ditanggungnya. Saya tahu, sebagaimana saya yang memiliki keterbatasan dalam segala hal, demikian juga Ayub, dia memiliki keterbatasan. Tetapi kalau dia tetap bisa bertahan di dalam kesulitannya, dan firman Tuhan katakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa sebenarnya yang Ayub lakukan? Saya jelas melihat di dalam firman Tuhan bahwa Ayub bergaul erat dengan Tuhan Allah. Hal ini dijelaskan di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dari ayat-ayat ini dapat dilihat bagaimana Ayub senantiasa memelihara kehidupan pribadinya dengan Tuhan dan juga keluarganya. Dia senantiasa menjaga kekudusan hidupnya dan keluarganya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu, dan Allah mengakui itu di hadapan Tuhan bahwa tidak ada seorang pun seperti Ayub yang jujur dan saleh saat itu. Ayub juga telah menjalani hubungan yang intim dengan Tuhan selagi dia masih muda. Ayub 29 ayat 4 mengatakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Berada pada posisi Ayub pasti tidak mengenakan, apalagi Allah seolah-olah berdiam diri. Penderitaan Ayub tidak segera diusir. Iblis diberi kesempatan berlama-lama untuk mencobai Ayub. Logika sehat berkata, ini tidak benar. Mengapa penderitaan yang menyiksa menimpa orang saleh? Namun secara tegas Alkitab memberi catatan, Ayub tetap memiliki kualitas iman yang prima, walaupun nyaris tidak kuat menghadapi pencobaan itu. Tanggul kehidupannya nyaris jebol. Namun benar kata firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayub dicobai tidak melebihi kekuatannya. Dalam penderitaan, Ayub tetap bersekutu dengan Allah. Kalau ia tidak bersekutu, pasti tidak punya kekuatan untuk menghadapi semua tekanan hidup yang mendera. Bahkan saya dapat melihat kehidupan yang luar biasa dialami Ayub.
Di ujung pencobaan yang berat itu, dengan mata iman Ayub melihat maksud Tuhan yang akbar. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tujuan akhir dari semua penderitaan Ayub adalah supaya ia makin mengenal Allah dan bersekutu dengannya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sumber kekuatan hanya ada pada Tuhan. Saya harus terus mengingat ini, bahwa saya harus terus menjaga hubungan saya dengan Tuhan, sehingga saat saya mengalami kesulitan, saya tahu harus mengandalkan siapa. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Saat ini saya memang tidak menjalani kehidupan dalam negeri dongeng, tetapi hidup dalam kehidupan di mana Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara. Seperti yang Ayub ungkapkan, Tuhan tahu jalan hidup setiap manusia. Dan seandainya Tuhan menguji saya harus tetap percaya bahwa ujian itu tidak melebihi kekuatan yang saya miliki. Hingga pada akhirnya setelah pengujian itu berakhir, dengan caranya yang unik Tuhan akan memberkati saya. Dan akhirnya setiap orang yang bertahan dalam penderitaan akan muncul menjadi orang yang berbeda, orang yang lebih baik. Seperti emas yang keluar dari pemurnian, hidup akan bersinar memancarkan kemuliaan Tuhan. Pengujian yang dialami tidak melebihi kekuatan saya, dan saya percaya setelah itu saya akan keluar sebagai pemenang seperti emas yang keluar dari pemurnian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kekuatan Tuhan tidak terbatas dan sanggup menguatkan kita yang kekuatannya sangat terbatas. Belajar dari seorang tokoh yaitu Ayub, mari kita terus hidup bersekutu dengan Tuhan dan kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus yang siap menolong Anda itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.